Sebuah perjalanan di balik kisah cerita cinta diawali dari hati. Ada sesuatu yang senantiasa ada di dalam hati yang rasanya saya harus maknai lebih dalam lagi, yaitu sebuah panggilan hidup. Saya tidak bisa memaksakan setiap orang untuk memahami apa yang terjadi dalam diri saya sebagai seorang fashion designer. Tetapi saya percaya bahwa banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan cinta pertama saya adalah pelayanan kasih hidrosefalus. Saya pun berjalan menyusuri rentang waktu dan memilih menjadi seorang relawan rumah sakit. Seberkas sinar menuntun saya sehingga saya berani melangkah selangkah lebih pasti untuk melayani sesama. Saya meneguhkan diri menolong anak-anak yang menderita sakit dengan pelayanan operasi untuk penderita hidrosefalus. Ini adalah data yang saya dokumentasikan selama 20 tahun lamanya. Sampai pada akhirnya Tuhan membuka jalan bagi saya membentuk Wisma Kasih Bunda, sebuah pelabuhan hati yang Tuhan izinkan semua terjadi dalam perjalanan hidup saya. Saya merasa Tuhan telah memberikan tempat di mana saya boleh berlabuh di dalamnya. Wisma Kasih Bunda menjadi sebuah pelayanan kemanusiaan yang menghantarkan saya memahami rencana Tuhan di atas segala-galanya. Ada seseorang yang meneguhkan panggilan hidup saya. Dr. Muhammad Amanullah sangat memberkati perjalanan pelayanan Wisma Kasih Bunda sebagai seorang dokter relawan yang tetap setia sampai hari ini. Siapa sebenarnya sosok seorang anak yang sering saya ucapkan dalam setiap saya berbincang dan berkisah tentang panggilan hidup? Dia adalah Aris Masori, seorang anak penderita hidrosefalus yang pada saat itu Tuhan izinkan menjadi awal dari sebuah pelayanan kasih hidrosefalus sebelum saya memiliki Wisma Kasih Bunda. Tiba-tiba setelah saya berdoa di Gua Maria, saya melihat sebuah mobil yang parkir di depan rumah saya kira-kira jam 10 malam. Kemudian saya mendengar tangis seorang anak, tangis seorang bayi yang akhirnya bapak-bapak turun dari mobil. Katanya, apa betul ini rumahnya Ibu Ana Avanti yang mau mengoperasi anak yang namanya Aris? Langsung hati saya, des.
Tuhan sudah melabuhkan hati pada dermaga kehidupan yang saya percaya ada jangkar yang mengikat, di mana saya pada akhirnya yakin bahwa Aris Mahsori pembuka jalan bagi perjalanan kisah di balik cerita cinta Wisma Kasih Bunda. Aris selalu merasa seperti ketika dia masih bayi. Dia lupa bahwa usianya sekarang sudah 20 tahun, seusia Wisma Kasih Bunda. Sebesar itu Aris masih minta gendong, dan saya selalu bersyukur dan hanya bersyukur dengan persiaran hidup sebagai anugerah perjalanan Yayasan Hana Avanti. Selalu ada pelangi sehabis hujan. Akhirnya saya menemukan sebuah pelabuhan hati di dermaga cinta bersama dengan pilihan hidup saya yang Tuhan sudah pilihkan. Anak-anak yang begitu ceria dalam keterbatasan telah begitu mengubahkan seluruh hidup saya. Tidak habis mengerti bagaimana Tuhan menyempurnakan ketidaksempurnaan yang begitu sempurna. Kasih itu gak bisa dibuat-buat. Cinta itu gak bisa dipaksakan. Melihat mereka begitu mencintai saya, walaupun saya bukan ibu kandungnya, tetapi ada cinta yang terajut indah di hati mereka. Kita bersama-sama terus bergandeng tangan, memahami bahwa ini adalah sebuah misteri panggilan hidup yang tidak kelihatan tapi nyata. Saya ingat pada saat tanggal ulang tahun saya, berdirilah sebuah sekolah Bina Bunda Talenta Anak Berkebutuhan Khusus. Saya bahagia sekali, sungguh bahagia sekali. Sebuah momentum bagaimana mimpi itu menjadi nyata. Tidak hanya anak-anak, namun orang tuanya juga kami libatkan. Orang tuanya juga berlatih angklung. Kami senang bahagia. Ada guru-guru yang dikirimkan oleh Tuhan secara istimewa yang tidak bisa dilogika. Ada pelajaran membuat sulaman, menjahit. Kemudian ada pelajaran juga mereka latihan vokal. Kemudian bermain musik. Dan mereka hebat. Semuanya hebat.
Saya tahu bahwa kami tidak sempurna, tapi melayani anak-anak ini menyempurnakan kehidupan kami yang jauh dari sempurna. Yang dinamakan sesama itu adalah orang yang diciptakan dengan cinta yang sama oleh Tuhan, bukan karena agamanya sama atau bukan karena kulitnya yang sama, bukan itu.